Good morning everybody, how are you today? Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, perhatikan, kita masuk di pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Oke, kita akan membaca teks berikut. Perhatikan ya, teks ini akan kita baca BM Diah dan naskah asli proklamasi. Oke, jadi nanti setelah dibaca teks ini, oke, perhatikan dia terdiri dari paragraf selanjutnya lagi. Oke, ini teksnya. Oke, ini teksnya. Terus, oke, perhatikan. Jadi setelah dibaca teksnya, dibaca secara berulang-ulang sampai benar-benar dipahami. Oke, kita udah sering masuk dalam pembelajaran ini ya. Benar-benar dulu pahami teks sampai dimengerti. Setelah itu baru kita akan masuk ke tugas. Oke, saya akan jelaskan sebelumnya ya. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Jadi nanti untuk menulis pertanyaan yang kita akan tunjukkan selanjutnya itu harus menggunakan kata baku. Jadi kata baku tadi kata yang resmi atau kata yang penulisannya berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Oke. Jadi kata baku itu beda dengan kata tidak baku. Oke, perhatikan nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau kata baku umumnya itu digunakan untuk bahasa resmi atau contohnya surat-surat resmi, baik di instansi pemerintah dan untuk surat-surat resmi. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, perhatikan contoh. Di sini ada contoh ya. Contoh kata tidak baku. Oke, perhatikan lagi di sebelahnya. Contoh kata baku. Perhatikan di sini. Contoh kata tidak baku. Perhatikan, nasihat. Seharusnya itu contoh kata bakunya nasihat. Oke, selanjutnya contoh kata tidak baku apotik. Itu seharusnya apotek. Oke, itu kata bakunya ya. Oke, contoh kata tidak baku adik. Itu contoh kata bakunya harus ditulis adik. Jadi kita baca adik. Oke. Jadi masih banyak lagi contoh kata baku dan tidak baku lainnya ya. Oke, perhatikan untuk selanjutnya. Kalimat efektif. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Ini kita pelajari juga sebelumnya ya. Di kelas 5 juga sudah. Itu S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Jadi keterangan boleh keterangan tempat, keterangan waktu. Jadi sesuaikan dengan teks bacaan ya. Oke, perhatikan. Saya akan buat satu contoh ya. Contoh kalimat yang terdiri dari SPOK. Oke, perhatikan. Soekarno menulis teks proklamasi di Jakarta. Oke, Soekarno di sini sebagai subjek. Menulis itu predikat. Teks proklamasi itu objeknya. Di Jakarta keterangan. Jadi boleh di sini saya tentukan karena ini di Jakarta itu keterangan tempat. Oke, perhatikan ya. Ciri-ciri kalimat efektif. Oke, perhatikan. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Ini sudah kita pelajari juga di pembelajaran sebelumnya ya. Ini hanya tinggal mengulang untuk ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Oke, jadi perhatikan selanjutnya ya. Ini sudah ulangan pembelajaran kita sebelumnya, kata baku dan kalimat efektif. Jadi sudah paham di sini ya, kata baku dan kata tidak baku. Oke, perhatikan.
Kita masuk tugas. Jadi tugas ini diambil dari teks bacaan yang saya tunjukkan tadi. Miss gak bacakan ya, anak-anak Miss nanti baca berulang-ulang sampai benar-benar paham. Oke, tugas. Temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Gunakan dengan kata baku dan kalimat efektif. Tulis dengan rapi, tulis pelajaran, nama, hari, dan tanggal. Kalau ada yang kurang paham, boleh di-chat ke WA pribadi saya. Oke. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Dibaca teksnya berulang-ulang sampai benar-benar paham. See you again, student.